Assalamualaikum. Good morning all. Everyone, welcome to our vlog. Hai, perkenalkan, kami dari SMP Negeri 1 Sedati, kelas 99, kelompok 3. Perkenalkan, saya Selvi. Saya Kanaka. Saya Mike. Saya Puji. Saya Bima. Saya Rizky. Dan saya Zaki. Nah, kalian penasaran nggak sih kita hari ini tuh mau kemana? Today we are going to Semarang, Yogyakarta, and Ngawi. Yuk, ikuti keseruannya. Happy watching. Bye. Ini lagi ngapain, Mas? Oke, jadi kita di sini lagi mau melaksanakan ODL nih. Nih bisa dilihat kondisinya rame banget. Sekarang kita lagi persiapan mau masuk ke bis. Ini ada Fajar. Oke, ikuti perjalanan kita ya. Oke. Ah, ya. Lama. Mari di Devin mah. Koma. Oi. Jadi masuk ke Benteng Pendem. Guys, we are on Benteng Vondenbosch. Di Benteng Pendem ini terdapat beberapa gedung yang memiliki fungsi dan arti yang berbeda. Pertama, terdapat 4 gudang yang berfungsi sebagai gudang senjata dan gudang amunisi yang berguna menyimpan senjata serta peluru untuk tentara di sana. Lalu gudang logistik untuk pengintaian dan gudang atau tempat para tahanan pahlawan Indonesia terdahulu. Lalu ada barak tentara dan kamar perwira yang gedungnya dikhususkan sendiri. Lalu beberapa tahun ke belakang Benteng Pendem ini direnovasi dengan cat putih agar gedungnya jadi baru. Benteng Vondenbosch atau Benteng Pendem adalah salah satu warisan bersejarah yang menarik di Jawa Timur. Dibangun pada tahun 1839 sampai dengan 1845. Berlokasi di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Benteng ini memiliki ukuran 165 kali 80 meter. Pada tahun 1926, Belanda juga membangun sekolah di dalam Benteng Vondenbosch. Yang terakhir ada makam dari Kiai Muhammad Nur Salim yang terkenal karena tidak bisa mati walau sudah sering dicoba aksi pembunuhan seperti dibakar, ditusuk, dan diracuni. Beliau pun akhirnya dimakamkan di sana hidup-hidup dan dibuatkan makam khusus untuk beliau di tengah-tengah Benteng Pendem tersebut. Saat ini kita berada di Museum Trinil. Museum Trinil adalah museum yang khusus untuk menyimpan atau mengoleksi berbagai fosil manusia purba dan hewan purba. Nah, museum ini dibangun berdasarkan penemuan Eugene Du Bois pada tahun 1881 dan didirikan pada tahun 1980 dan diresmikan pada 20 November tahun 1990. Isi Museum Trinil berfokus pada kehidupan masa Pleistosen, meliputi 1. Replika dan fosil asli manusia purba. 2. Fosil hewan purba seperti gajah purba, kerbau, rusa, dan buaya. Yang ketiga, fosil tumbuhan dan informasi lingkungan purba Bengawan Solo. 4. Artefak batu sederhana yang berkaitan dengan aktivitas manusia purba. 5. Panel edukasi tentang penelitian Eugene Du Bois, sejarah situs Trinil, dan evolusi manusia. Museum ini berfungsi sebagai pusat edukasi prasejarah, pelestarian fosil, serta mendukung penelitian di Indonesia. Nah, kita sekarang sudah sampai di destinasi wisata namanya On The Rock. Nah, ini wisatanya terletak tepat di Pantai Drini. Yuk kita lanjut. Ya, kalian kalau datang ke On The Rock mau beli tiket, kalian bisa mengunjungi loket ini. Tada. Jadi ada 3 loket. Terus nanti setelah mendapat tiket, kalian akan disuruh naik ke tangga, naik ke atas. Wisata ini masih baru buat kalian yang mau coba dengan rute perjalanan yang cukup silakan. Harga tiket masuknya berapa? Senin sampai Jumat itu 40.000. Kalau Sabtu, Minggu sama tanggal merah itu 50.000.
Oke, sekarang kita mau kembali ke parkiran. Dan di sekitar area parkiran itu ada warung-warung juga. Jadi buat kalian yang mau kesini kalau misal merasa lapar, haus atau mau beli kopi, aksesoris lainnya juga bisa. Nih di sini ada ya teman-teman. Ada beberapa yang tutup karena ini sudah malam. Kita sekarang sudah sama drivernya. Di SMP. SMP Mas. Boleh kenalan dulu nggak Mas? Say hello Mas. Namanya siapa Mas? Halo, nama saya Mas Udin. Oke, hari ini kita sama Mas Udin teman-teman. Mau kemana kita? Mau ke Mbah Marija. Naik jeep. Yoi, jeepnya warna merah nih guys. Sesuai dengan Lavatur Merapi. Yoi, Lavatur Merapi. Masih di basecamp kita ke Adventure. Oke, jangan lupa kalau mau ke Merapi bisa ke MJK Adventure. Kita berangkat teman-teman. Jadi di sini kita itu bisa mengetahui benda-benda peninggalan pada saat erupsi Merapi tahun 2010. Di sini juga dipajang mobil evakuasi yang digunakan untuk mengamankan warga pada erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Petilasan Gunung Merapi adalah tempat yang dianggap sakral dan memiliki nilai spiritual serta sejarah. Biasanya dikaitkan dengan tokoh-tokoh penting seperti juru kunci Merapi dan sering digunakan untuk ritual adat atau ziarah. Bangker Kaliadem adalah bangunan perlindungan yang berada di kawasan Kaliadem, Sleman, Yogyakarta. Bangker ini dibangun sebagai tempat evakuasi dari awan panas letusan Gunung Merapi. Selanjutnya kita menuju trek air Lavatur Merapi. Antriannya panjang banget ya. Destinasi berikutnya Museum Sono Budoyo. Halo semuanya, kita sekarang dalam perjalanan menuju Museum Sono Budoyo. Nah, jadi apa sih itu Museum Sono Budoyo? Museum Sono Budoyo adalah museum kebudayaan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Museum ini didirikan pada tahun 1935 dan diresmikan oleh Sri Hamengkubuwono VIII. Museum ini berisi berbagai peninggalan-peninggalan warisan yang berasal dari Indonesia, mulai dari Jawa, Bali, dan sebagainya. Museum ini dikelola oleh Yayasan Java Institute hingga akhirnya diberikan pada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Museum ini yang bernama Sono Budoyo memiliki arti tempat kebudayaan yang mencerminkan perannya sebagai tempat pelestarian berbagai warisan budaya yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita sudah berada di Taman Bunga Celosia yang berada di Kabupaten Semarang. Yuk kita ikutin. Taman Bunga Celosia memiliki banyak sekali wahana, tetapi ketika kita berkunjung cuaca sedang hujan, sehingga kita tidak bisa bermain. Mohon maaf ya. Oke teman-teman, thanks all for our vlog. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. We really hope the video was useful and entertaining for all of you. Don't forget to like, comment, and share to all of your friends. Thank you so much for your support. We really appreciate it. Goodbye.